minta tolong kalau ini kami sangat berharap untuk ke sekolah kami karena di sekolah kami anak-anaknya sangat bagus, berkualitas. Oh, yang dipelajari di akuntansi itu kita bisa hitung-hitung, hitung-hitung simpel seperti nanti kalau misalnya nanti kita kerja. Kalau anak-anak sekarang ini sering kerja di numeret, kasir atau apa itu akuntansi juga, komputernya juga bisa gitu. Semuanya bisa, administrasi juga bisa, kerja dimanapun bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nadine di podcast animasi Yang punya SMK 5 Kota Bengkulu. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak dan Ibu Guru dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Beri tepuk tangan kepada Pak Nahrawi, Ibu Retliani, dan Ibu Ria. Boleh nih Pak, Bu, sambil perkenalan, sambil disapa teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Baik, kami perkenalkan, kami adalah seluruh Dewan Guru SMK N5 Kota Bengkulu, jurusan akuntansi. Saya Nahrawi dan samping saya Yagus Pitasari, guru produktif akuntansi. Dan saya Retliani. Mereka adalah salah satu tenaga pendidik jurusan akuntansi sebagai untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khusus itu jurusan akuntansi ke depannya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu sendiri. Kalau boleh tahu, jurusan akuntansi ini sudah berdiri sejak kapan ya Pak, Bu? Kalau jurusan akuntansi boleh katakan sudah lama, lebih kurang tahun 1000. Itu yang akuntansi. Akuntansi ya. Akuntansinya itu kisaran tahun 2013. Kisaran 13. Tapi peminat akuntansi ini alhamdulillah semakin banyak peminatnya karena untuk kemajuan para generasi khususnya itu jurusan akuntansi untuk mencerdaskan sebagai anak-anak menjadi tenaga akuntansi semuanya. Kalau boleh tahu di jurusan akuntansi ini sendiri apa aja nih yang dipelajari? Boleh nih Bu. Oh, yang dipelajari di akuntansi itu kita bisa hitung-hitung, hitung-hitung simpel seperti nanti kalau misalnya nanti kita kerja. Kalau anak-anak sekarang ini sering kerja di numeret, kasir atau apa itu akuntansi juga, komputernya juga bisa gitu. Semuanya bisa, administrasi juga bisa, kerja dimanapun bisa kita. Yang utamanya itu anak-anak sudah bisa mengatur keuangan, ya, bisa biar keuangan itu pemasukan dan berapa, pengeluaran berapa. Nah itu kan dalam kehidupan sehari-hari juga dilakukan. Bisa membantu. Jadi anak-anak lebih terfokus di akuntansinya di bidang keahlian boleh katakan itu akuntansi yang diutamakan untuk khususnya itu di negara Indonesia yang membutuhkan tentang skill atau apa katakan profesionalnya yang berkaitan dengan tentang keuangan ya. Jadi itu yang dipelajari di jurusan akuntansi. Nah, kalau dari apa yang dipelajari itu tadi, kira-kira produk unggulan dari jurusan akuntansi ini sendiri apa? Kalau produk boleh katakan ya, akuntansi itu luar biasa, banyak ya, boleh katakan tuh tinggal lagi kemampuan skill SDM ya di bidang pemahaman terus kegunaan atau boleh katakan pemakaian di bidang ilmu-ilmu canggihan itu keuangan.
Kalau dari Ibu sendiri ada Oh ya, itu tambahnya seperti kita bisa mengikuti jasanya. Kalau di akuntansi bukan hanya tentang keuangan aja, dia juga pelayanan, bisa juga audit juga, untuk sekarang udah ada proyek kayak kewirausahaan, bisa juga dagang, semuanya bisa di akuntansi. Cuman itu. kalau dari Ibu Retniani? Iya. Jadi kalau untuk akuntansi ya, akuntansi itu kan karena dia jasa. Jadi kita di sini bisa kan anak seperti membuat laporan keuangan. Nah, jurusan akuntansi sendiri kan udah berdiri dari 2013 ya tadi. Nah, pasti udah banyak nih alumni-alumni dari sini. Nah, alumni-alumni dari sini udah kerja di mana nih dan udah melanjutkan pendidikannya kemana nih kira-kira? Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari kemajuan dan alumni itu jurusan akuntansi ya, itu udah banyak, baik itu instansi pemerintah ada juga, atau swasta juga ada. Malah ada yang persiapan yaitu tenaga kerja di bidang yaitu marketing atau pemasaran. Dari Ibu? Ya. Kalau alumni sudah banyak. Kemarin ada yang dia kerja di bursa efek juga ada, di saham-saham, kan akuntansi juga ada sahamnya itu, jadi di sana juga ada tentang mungkin dia takut kan anak-anak sekarang, Bu, kalau kita belajar akuntansi nanti nggak bisa kesehatan atau nggak bisa di bank atau apa di mana gitu. Bisa kok, nari juga ada. Di alumni akuntansi mana juga ada yang ini kuliah di tari juga ada, dia bidan juga ada maksudnya. Tapi masih berhubungan dengan akuntansi ujung-ujungnya akhir-akhirnya. Kalau dari Ibu Retniani? Sama aja. Karena anak juga ada yang kuliah di UNIF kan, ada yang mana. Dengan semuanya. Nah, kalau boleh tahu instansi dan perusahaan apa aja nih yang udah menjadi rekanan jurusan akuntansi ini sendiri? Kalau dilihat dari ininya bisa ada itu di lembaga keuangan, yaitu di perpajakan ada, Bajakan. juga di instansi pemerintah itu Dignas atau instansi yang lain-lain yang berkaitan dengan skill, yaitu SDM di bidang akuntansi. Bisa juga yaitu anak-anak di bidang ya skill yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga, tentu di tenaga profesional khususnya. Kalau dari Ibu Ria? Oh iya, kalau kemarin juga ada anak-anak tuh kalau kerjasama banyak, kalau di instansi di BPK juga ada, OJK juga ada, sudah itu di perusahaan-perusahaan swasta kita juga ada, kayak di daerah Honda kan setiap tahun PKL kan kita melakukan kerjasamaan terus untuk anak-anak ini. Kalau Ibu? Iya. Ya, jadi kita khususnya banyak untuk PKL sekarang tahun ini banyak di pemerintahan. Jadi anak-anak belajar seperti membuat surat, mengarsipkan data-data. Salah satu ciri khas SMK ini sendiri kan adanya program magang nih. Nah, berarti kalau jurusan akuntansi ini kira-kira magangnya kemana-mana aja nih? Kalau magang tuh semuanya sudah menjabur, sudah membaur, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, ataupun di bisa di luar Bengkulu, bisa di luar yaitu Jogja, atau instansi yang berkaitan dengan keinginan dan keminatan anak-anak untuk misalkan PKL terutama. Iya, kalau dulu kan kita menyesuaikan keinginan anak pada tahun, tergantung anaknya mau kemana, dan tuh dulu juga pernah di Jakarta juga ada, di Jogja juga ada gitu. Maunya anak kemana kita support semua gitu. Ya, tergantung kemauan dari Ibu. Ya. Kalau dari Ibu? Ya, karena kalau untuk PKL kan anak yang akan menjalani, jadi kita sarankan dulu ke anak maunya kemana. Nah, nanti kalau memang dia nggak ada pilihan, ya sudah kami sarankan ke yang sudah kerjasama dengan sekolah kita, dengan SMK negeri. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri, apa sih keunggulan dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini sendiri?
Kalau keunggulan akuntansi terutama itu tergantung dari SDM-nya, kemauan dan keinginan bidang keuangan. Yang kedua, kekuatan dari diri mereka yaitu bidang keuangan, terutama yaitu di akuntansi. Makanya kita tidak terlepas dari itu, anak-anak harus memiliki skill dominan yang kuat di bidang akuntansi tadi. Ya, kalau keunggulan sendiri dari akuntansi itu kita bisa bukan hanya bisa nanti lanjut kuliah aja, bisa juga kerja. Ada yang jadi polisi juga bisa juga kerja buat usaha juga bisa lanjut. Mau kerja di Indomaret Alfamart juga ada. Kita udah ada linknya juga. Kayak kemarin juga ada alumni kita itu kerja di PNPM tuh juga ada di sana gitu. Jadi keunggulan akuntansi itu banyak untuk lowongan kerja untuk anak SMK tuh banyak untuk akuntansinya. Yang pastinya mungkin kalau anak-anak tuh bingung mau tamat sekolah kemana gitu, nggak bisa lanjut kuliah gitu, pasti untuk lowongan kerja anak SMK jurusan akuntansi itu sangat banyak. Jadi mereka tidak bingung lagi mau kemana dan tidak lagi ada kata menganggur lah. Untuk pemerintah kan harus SMK itu bisanya langsung kerja gitu. Jadi bisa keunggulan salah satunya ya karena kita ada pelajaran kewirausahaan, jadi anak-anak itu bisa buka usaha sendiri dengan sudah dibekali pelajaran membuat laporan keuangan. Jadi itu keunggulan dari akuntansi ini sendiri. Dia juga bisa. Nih, terakhir apa sih harapan, pesan, dan motivasi Bapak dan Ibu untuk murid-murid SMK Negeri 5 khususnya jurusan akuntansi? Harapan kami anak-anak pada tuh lebih semangat lagi, lebih maju lagi, lebih produktif di bidang keuangan dan memahami di bidang yaitu skill yang dimiliki oleh anak-anak untuk kemajuan yaitu di bidang kependidikan, terutama di bidang skill akuntansi. Kalau ibu harapan tuh anak-anak SMK 5 yang jurusan akuntansi itu yang pastinya harus dia mandiri, disiplin, dan jangan pantang menyerah untuk mencoba. Kalau misalnya gagal ya coba lagi nanti bisa gitu. Jadi harapannya ya semoga dengan tamatnya sekolah nggak hanya menganggur di rumah, kalau nggak kuliah kan bisa nanti buka usaha sendiri, kecil-kecilan kayak jualan baju, itu kan kadang tidak memerlukan modal asal kita mau. Ada Sekarang kan niatnya. sudah banyak yang jualan online yang bisa kita kerja sama kayak di Shopee, tinggal kita pasarkan aja asal kita mau. Iya. Satu lagi. Tadi apa yang mau Ibu? Satu lagi jangan lupa ini attitude-nya. Maksudnya anak-anaknya sopan satunya biar semua masyarakat mau minat ke sekolahan kita karena anak-anaknya sopan satunya untuk kerja. Nah, kalau tadi udah ada pesan-pesan buat murid-murid di SMK 5, sekarang ada nggak sih pesan-pesan dan harapan Ibu buat adik-adik SMP mungkin yang nonton podcast kita kali ini biar tertarik nih masuk di jurusan akuntansi SMK 5? Buat ada adik-adik kami yang katakan atau calon untuk adik-adik kelas 10 untuk kelas 9 SMP, mari kita bergabung sama-sama mengasah skill, kemampuan untuk menggali potensi, terutama kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Kalau Ibu, Untuk adik-adik atau anak-anak kami dari anak-anak yang SMP ya minta tolong, kalau ini kami sangat berharap untuk ke sekolah kami karena di sekolah kami anak-anaknya sangat bagus, berkualitas dan bisa untuk skillnya nanti dipakai untuk di dunia kerja dan untuk dia melanjutkan kehidupannya lagi. kalau Ibu ada Ya,
Ya, jadi ayo anak-anak SMP daftar ke SMK Negeri 5 khususnya jurusan akuntansi karena tidak rugi ya belajar akuntansi. Kita bisa mengelola keuangan sendiri. Nah, jadi jangan ragu lagi nih buat masuk jurusan akuntansi. Nah, kalau tadi udah dari guru-gurunya, kira-kira dari teman-teman akuntansi ini ada yang mau sampaikan nggak? Biar adik-adik SMP ini tertarik masuk jurusan akuntansi ini. Ada. Satu. Mungkin jadi jurusan akuntansi ini ya kalian bisa belajar yang ibu sebutkan tadi ya, bapak ibu sebutkan tentang laporan keuangan, terus kewirausahaan, cara mengelola uang dan membuat laporan keuangan tadi. Dan Mungkin dengan belajarnya akuntansi kalian bisa tahu cara membagi mengelola modal untuk yang rugi. Nah, nggak kerasa kita udah ada di ujung podcast kita kali ini. Jangan lupa kalau podcast kita kali ini disponsori oleh Krea Kreatif Kayu dan Rotan, Krea Kreatif Batik dan Tekstil, Desain Produksi Busana, Desain Komunikasi Visual, Animasi, dan juga Akuntansi. Oke. Terima kasih kepada Pak Nahrawi, Ibu Ria, dan Ibu Redliani yang udah meluangkan waktu untuk hadir ke podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman akuntansi yang sudah meluangkan waktu untuk jadi audiens kita pada kali ini. Dan juga terima kasih buat tim kreatif produksi podcast animasi. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan podcast kita berikutnya nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.